Kulon sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Kak? Jadi ayam, saya gampang jadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Jadi sapa? Sing gak tetap penghasilan, rezeki pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Kadang untuk rezeki tiap dino. Pinter. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh daran rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh daran rezeki mesti napa? Duit. Iku penyempitan ilmiah. Nak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darane rezeki mesti napa? Duit. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi aman-aman susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya Sito. Alam nasroh lakanova sodrok, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mu zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini, misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma. Wong Islam kudu yakin, nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai, nak santrine akeh, udangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antasta'izza bi izzin la yafna ya fala tasta'izza bi izzin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Hilang. Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu seneng yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti. Nah, misalnya jenengan Gus, terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nek ijek dhe murid yo ngibadahe mulang, nek gak dhe murid ibadahe sabar gampang toh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena dhe dhuwit ngamalem yo infak, nek gak dhe dhuwit ngamalem sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah. Saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar ya dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas rade santri drengki, lha iku sempurna elek. Pas mulang ora bener niat riya, pas dhewean jebule drengki, itu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu benar-benar ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak
Bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten napa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita ada perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati pahlawan. Pas siku lawan kita pahlawan muda ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya kelonyu. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada, itu kecil. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu watul bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir teori jangan jatuh kamu kan jangan di kamu itu kan dirusak pada bitaran jikil. Itu kalau orang perang tidak mau kompang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati pahlawan. Pas siku lawan kita pahlawan muda ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya kelonyu. Jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada, itu kecil. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu watul bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir teori jangan jatuh kamu kan jangan di kamu itu kan dirusak pada bitaran jikil. Itu kalau orang perang tidak mau kompang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil,
jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi risasi Indonesia para mati ya pahlawan. Pas umpul siku lawan kita pahlawan mungkin ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya pelonyo jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bapak sudah ada ini kecil sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu waktu bala edi bi elatikum lubitar jihad tafsir yang masih tafsir teori jangan jatuh kamu kan jangan di kamu akan dirusak pada bitarkan jihad itu kalau orang perang triliunan menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten.